Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, sahabat AW Tembung Official, dimanapun engkau berada, semoga kita semua dalam lingkup kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha besar dan maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih sampai detik ini memberikan banyak karunia dan nikmat kepada kita, sehingga kita masih bisa menghirup nafas yang segar di udara yang cukup dingin pada malam hari yang berbahagia ini, di satu bulan yang mulia bernama bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi saksi bisu akan kelahiran insan yang teramat sempurna, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang unik di balik kemuliaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terlahir menurut muktamad pendapat para ulama pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Tanggal, bulan, bahkan hari kelahiran Nabi tidak satu pun terjangkit kemuliaan. Maknanya, hari yang paling mulia dalam peredaran hari dalam hitungan seminggu dari Ahad sampai dengan Sabtu adalah hari Jumat. Disebut Sayyidul Ayyam atau penghulu para hari. Sedangkan bulan yang terkategorikan bulan mulia termasuk di dalamnya bulan Ramadan. Dan termasuk di antaranya 4 bulan haram yang Allah lukiskan dalam surah At-Taubah ayat 36. Yang menurut Syekh Abdul Rauf As-Sinkili Al-Fansuri dalam kitabnya Turjumanul Mustafid, 4 bulan haram atau 4 bulan yang layak dihormati dan dimuliakan itu salasatun mutawalliyat. Ada 3 yang bergandeng, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah, yakni bulan Rajab. Sedangkan Nabi lahir tidak pada bulan-bulan yang mulia ini, tapi Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Dan tanggal yang mulia dari 360 tanggal yang beredar dalam 1 tahun menurut perputaran kalender Hijriyah adalah tanggal 10 Muharram. Hal ini termaktub dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang dikenal dengan nama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yakni hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Sedangkan Nabi, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kenapa Allah tak memberikan hari kelahiran Nabi di hari Jumat? Atau bulan kelahiran Nabi tepat pada bulan Ramadan? Atau tanggal kelahiran Nabi tanggal 10 Muharram, layaknya hari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah? Ternyata Nabi tidak butuh kemuliaan itu berasal dari bulan lahirnya. Tidak butuh kemuliaan itu berasal dari tanggal atau hari lahirnya. Tapi memang Allah mutlak memberikan kemuliaan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan bulan, hari ataupun tanggal. Memang Nabi kita adalah Nabi yang teramat mulia. Sahabat-sahabatku, sahabat AW Official yang dimanapun Anda berada, kemuliaan Nabi Muhammad SAW terlukis dari banyak hal. Termasuk dari satu kitab yang kami bawa pada malam hari yang berbahagia ini bernama Ar-Rasul Muallim, karangan Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, tepat pada halaman 42. Dimaktubkan ada 4 hal yang dapat disoroti sebagai bekal kemuliaan Nabiuna Muhammad SAW. Yang pertama adalah kesempurnaan melalui fisik yang mulia dan penciptaan Allah yang maha sempurna kepada Nabiuna Muhammad SAW.
Ternyata kesempurnaan yang ada pada diri Nabi menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam satu buku dan karya ilmiahnya yang bernama Wawasan Al-Quran. Ternyata Nabi Muhammad SAW mulia karena namanya Muhammad. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, nama kakeknya Syaibah aslinya. Panggilannya Abdul Muttalib. Begitu yang disebut oleh Syekh Muhammad Hudri Bek dalam kitab Nurul Yaqin. Bidan yang membantu persalinan Nabi Muhammad SAW disebut namanya Asy-Syifa. Dan bulan tempat lahir Nabi adalah bulan Rabiul Awal yang berarti musim bunga dalam istilah orang Arab. Ternyata dari sini saja nampak bagaimana kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Dari deretan nama-nama yang disebutkan tadi tampak Nabi Muhammad adalah sosok hamba Allah yang memiliki akhlak yang teramat terpuji, dan beliau merupakan sosok yang gagah yang dapat memberikan rasa aman bagi orang yang ada di dekatnya. Dan Nabi Muhammad namanya selalu bersemi layaknya musim bunga di setiap tahunnya karena Allah memuliakan beliau. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas penciptaan fisik Nabi Muhammad lebih dari manusia lainnya. Setahu kita, Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena begitulah torehan tinta sejarah dari karangan para ulama. Ternyata ada pendapat yang mengatakan, dari 100% kecantikan dan ketampanan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini, hanya 25% jatah Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad dapat 50%. Begitu luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad SAW jauh lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam? Dikarenakan Nabi Muhammad SAW wajahnya penuh dengan cahaya. Maka pantas ketika Nabi pertama kali menapakkan kaki di bumi tempat perjuangan beliau, yang di sana jasad beliau dimakamkan, yakni Madinatul Munawwarah. Seluruh masyarakat Madinah mendendangkan satu syair yang sampai saat ini syair itu kita gunakan untuk memuji Nabi. Tola'al badru alaina. Diumpamakan wajah baginda Nabi Muhammad SAW layaknya sinaran bulan purnama. Begitu indah, menyejukkan mata siapapun yang memandangnya. Penciptaan fisik ini adalah bentuk dari kesempurnaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, titik dari kemuliaan Nabi Muhammad SAW bukan saja dari penciptaannya, tapi juga dari akhlak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada. Semua nabi punya sejarah dan histori tersendiri untuk mengenali mereka. Dalam satu kitab Qasisul Anbiya karangan Syekh Ali di Aceh, dikatakan Nabi Adam itu punya umur 1005 tahun. 1005 tahun. Kita ingat sejarah Nabi Adam kecil dulu disampaikan oleh ayah dan bunda kita, bahwasanya Nabi Adam itu adalah nabi pertama dan manusia pertama yang berdomisili tempat tinggalnya itu di surga awalnya. Namun akhirnya Allah turunkan ke dunia. Nabi Adam alaihissalam yang kita kenal sejarah hidupnya begitu. Tidak ada ciri-ciri khusus yang Allah perkenalkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Kita kenal bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Kala Namrud laknatullah alaih membakar beliau hidup-hidup. Orang yang terbakar seharusnya panas. Terkena api panas. Tapi Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Karena Allah Ta'ala firmankan kepada api, baradaw wassalaman, dingin. Dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, kita dikenalkan dengan kapal yang ditumpangi Nabi Nuh. Ketika banjir bandang menyerang kampung Nabi Nuh, istri dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an tenggelam dalam lautan lumpur sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenalkan sejarah Nabi Musa karena tongkatnya yang berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan merah sehingga Fir'aun tenggelam beserta seluruh bala tentaranya. Kita kenal dengan Nabi Yunus karena selamat dari perut ikan. Kita kenal juga dengan Nabiullah Isa alaihissalam
Karena dapat mengubah burung yang dibuat dari tanah liat hidup terbang dengan izin Allah. Dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak diperkenalkan sejarah itu dengan Nabi Yuna Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal bukan karena tahan bakar. Nabi Muhammad terkenal bukan karena kapalnya. Nabi Muhammad terkenal bukan karena tongkatnya. Tapi Nabi Yuna Muhammad SAW Allah perkenalkan, innaka la'ala khuluqin azim. Karena akhlak Nabi begitu luhur. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Akhlak Nabi luar biasa. Kalau kita baca torehan sejarah tinta emas tapak tilas perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan berlinang air mata kita bagaimana beliau menorehkan akhlak yang luhur. Kita ingat, dalam satu kitab yang selalu dibaca bagi kita warga Sumatera Utara khususnya, dan Indonesia pada umumnya, di setiap ada acara selalu dibaca kitab ini sebagai perkenalan akan sejarah Nabi. Kitab itu dikenal dengan nama Al-Barzanji. Tapi ternyata menurut Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, dalam satu gorehan karya ilmiah beliau bernama Ihtifal Bidzikri Maulidin Nabi Syarif. Ternyata kitab itu bernama Iqdul Jauhar li Maulidin Nabiyil Azhar, karangan Asy-Syaikh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Asy-Syafi'i. Di dalam kitab tersebut jelas dilukiskan bagaimana Nabi Yuna Muhammad SAW Allah lahirkan dari rahim ibundanya Siti Aminah dalam kondisi yatim. Karena 2 bulan dalam kandungan beliau ditinggal oleh ayahnya tercinta bernama Abdullah bin Syaibah atau bin Abdul Muthalib. Sahabatku yang dirahmati Allah, latar belakang ini yang membuat Nabi peduli kepada anak yatim. Bukan hanya yatim, tapi di umur 6 tahun lengkap musibah yang Allah berikan kepada Nabi dengan meninggalnya ibunda tercinta. 4 tahun beliau bersama Halimatus Sa'diyah. Di umur 4 tahun dipulangkan Halimatus Sa'diyah karena ada satu peristiwa dalam sejarah pembelahan dada Nabi yang pertama. Khawatir Halimah tak bisa menjaga Nabi dengan baik. Dipulangkan kepada ibunda Siti Aminah. Ibunda Siti Aminah mengasuh Nabi hanya 2 tahun saja. Hanya 2 tahun saja. Di umur 6 tahun ibunda tercinta yang masih mau menumpahkan rasa kasih sayang dan cinta kepada anak semata wayangnya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala usai berziarah ke makam suaminya, yakni ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa pekik tangis dan derita yang dirasakan Nabi mulai dari kecil. Diasuh kakeknya. Di umur 8 tahun Nabi Yuna Muhammad harus ditinggalkan kakek tercinta. Dan dari usia itu Nabi bersama Abu Thalib sampai beliau dinikahkan di umur 25 tahun. Abu Thalib yang menikahkan beliau, yang menjadi telangkai beliau untuk meminang Khadijah, istri pertama beliau yang teramat beliau cintai. Rekam jejak sejarah ini dapat kita lihat dari berbagai macam kitab para ulama, termasuk dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagaimana Nabi teramat peduli kepada orang-orang, anak-anak yang lahir dalam kondisi serupa dengan beliau dulu, yang kita sebut anak yatim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kau yang melihat tayangan ini dimanapun kau berada, jangan katakan kau umat Nabi. Jangan katakan kau adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kau masih berbalut dengan kemegahan, tapi ada anak yatim di belakang rumahmu yang menangis karena tak bisa makan hari itu. Jangan kau katakan kau umat baginda Nabi ketika kau hari ini berbalut dengan kemegahan, berbalut dengan kekayaan, berbalut dengan kecukupan, ketika masih ada anak yatim yang menangis tak bisa sekolah karena putus pendidikannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ternyata menyayangi anak yatim banyak faedahnya. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali lukiskan ada satu peristiwa di kota Basrah. Dahulu ada seorang yang dianggap jahat selama hidup. Tidak ada kebaikan dalam pandangan masyarakat yang beliau buat selama hidupnya. Tapi Allah matikan dia dalam kondisi husnul khatimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala golongkan dia menjadi orang yang salih.
salah satu amalan yang tak henti dia buat, la yakhallu baitahu min yatimi au yatimai. Karena rumahnya tak pernah kosong dari memelihara satu atau dua orang anak yatim. Maknanya, orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang cinta kepada Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi adalah orang yang meniru perbuatan Nabi. Di antara banyak perbuatan Nabi, kasih kepada orang yang lemah. Di antara banyak deretan dan rentetan orang yang lemah, anak yatim termasuk satu di antaranya. Maka sayangilah anak yatim. Ini adalah jalan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kemuliaan, titik kemuliaan Nabi Muhammad SAW adalah keutamaan beliau dalam bertutur. Dalam bertutur sapa, tidak ada hati yang tersakiti selama beliau mengucapkan perkataan di kalangan sahabat yang mendengarkan. Tutur kata yang indah lahir dari bibir mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang menaruh dendam kepada Nabi karena ucapannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan Arab yang mengatakan, al-insan mahallu khata wa nisyan. Manusia fitrahnya tidak terlepas dari salah maupun lupa. Tidak pernah terlepas dari perbuatan khilaf, kesalahan dalam meniti hidup ataupun lupa. Ini dua fitrah manusia. Tapi ini tidak terjadi kepada Nabi. Karena Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi katakan, Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Kesempurnaan Nabi dalam bertutur banyak kita lihat dan tertoreh dalam berbagai macam kitab hadis para ulama. Bahkan Nabi ingin menularkan ini kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Nabi tak mau kita berposisi sebagai orang yang bangkrut. Karena Nabi pernah katakan dan tanya kepada sahabat-sahabatnya, atadaruna mal muflis? Wahai sahabatku, tahukah kau siapa orang-orang yang bangkrut? Sahabat katakan, man la dirham wala mata. Orang yang tak punya uang dan orang yang tak punya harta benda. Nabi katakanlah, bukan. Orang yang bangkrut dimaksud adalah orang yang datang kepada Allah dengan pahala solat yang sempurna nanti di yaumul hisab. Hajinya mabrur, umrohnya makbul, sedekahnya banyak, baca Qur'annya luar biasa, solat malamnya tak tertinggal, puasa sampai lesu badannya ketika hidup di dunia. Tapi ternyata satu kesalahan fatal yang dia perbuat di antara banyak kesalahan fatal, tak mampu menjaga lidah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili perkara ini. Ketika ada orang yang menuntut di akhirat, ketika dia belum sempat minta maaf namun ajal datang kepada dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan serahkan amal yang dia perbuat kepada orang yang pernah tersakiti hatinya karena ulah ucapan dan lisan yang tak terjaga. Maka 14 abad yang lalu sahabatku, baginda Nabi pesankan yang termaktub di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Betul tanda orang beriman kepada akhirat bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari pakaian yang digunakan dalam beribadah, tapi dilihat bagaimana bijak dan apiknya dia bertutur. Dia akan bertutur kalam-kalam yang baik saja, perkataan-perkataan yang mengandung manfaat saja. Kalau dia tak sanggup untuk menuturkan dan mengucapkan perkataan tersebut, dia lebih banyak diam daripada berbicara. Sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat, titik mulianya Nabi Muhammad SAW itu tersingkap dari hebatnya beliau dalam beramal. Banyak amal yang beliau lakukan menjadi sudut pandang kita dalam beramal. Beliau patokan kita dalam beribadah. Di dalam banyak kitab hadis, termasuk di dalam kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Al-Baghawi, dimaktubkan dua hadis bagaimana baginda Nabi memperbaiki hubungan kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan beribadah sungguh-sungguh. Hadis itu
memiliki titik berat bagaimana Nabi mengaku begitu yang ukir dalam kitab Nasaihul Ibad syarah dari Adat Yaumil Mi'ad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi di bab kelima di halaman 51 makalah ke-8. Salah satu kemuliaan Nabi adalah al-khata', kesalahan Nabi yang sudah diampunkan Allah sebelum beliau berbuat. Maknanya Nabi tak pernah berbuat salah karena beliau maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari salah. Tapi istighfarnya, pengakuan dirinya berdosa 70 kali paling sedikit sehari kata Imam Al-Baghawi. Bahkan pernah 100 kali. Ini menjadi tamparan bagi penyampai nasihat malam ini. Dan kita yang mendengarkan video ini dimanapun engkau berada sahabatku, kita malu. Nabi yang terjaga dari dosa, mengaku berdosa, mengaku salah di hadapan Allah sehari semalam 70 kali. Sedangkan kita mungkin kurang dari itu. Atau mungkin dalam sehari semalam kita yang banyak dosa dan salah ini lupa meminta ampun kepada Allah. Padahal Allah ingin mendengarkan keluhan ampunan kita kepada Allah. Karena datangnya bala, musibah dan beban hidup yang memberati punggung dan akal kita. Dikarenakan banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita hamparkan dan perbuat di dunia yang fana ini. Maka baginda Nabi adalah contoh dan idola yang terbaik untuk kita selalu mengaku salah di hadapan Allah. Karena beliau selalu berlinang air mata ketika mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 4 titik kemuliaan dari Nabi ini yang dimaktubkan dalam kitab Ar-Rasulul Mu'allim karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini menjadi satu nasihat, mau'izah, pencerahan untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Maulid yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Ta'ala memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk kita semua yang menyaksikan tayangan ini dan yang menyampaikan kalam ini di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan khilaf dalam penyampaian ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.